Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Nama aslinya adalah Abu Yahya Malik bin Dinar al-Basri. Ia lahir di Basrah dan merupakan generasi kelima dari golongan tabi'in. Ia adalah anak dari seorang budak Persia yang menjadi murid Hasan al-Basri yang terkenal. Ia meninggal di Basrah pada 1301 Hijriah. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi dalam At-Tawwabin mengisahkan bahwa dulunya Malik bin Dinar adalah seorang preman yang suka mabuk-mabukan, berbuat zalim kepada sesama, memakan riba, dan lain-lain. Hingga pada akhirnya ia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pernah ditanya mengenai kisah pertaubatannya, dan ia pun menuturkan, "Dulu aku adalah seorang polisi yang suka mabuk-mabukan. Kehidupanku bermula sebagai seorang yang terbuang, suka bermabuk-mabukan, dan penuh dengan maksiat. Aku suka mendolimi manusia, makan hak mereka, makan riba, membahayakan orang lain, dan segala bentuk kejahatan lainnya aku pun sudah lakukan. Aku melakukan semua itu sebagai bentuk pembangkanganku terhadap Tuhan. Aku benar-benar keji. Semua orang pun menjauhiku. Suatu hari, aku berhasrat ingin sekali menikah dan mempunyai seorang keturunan. Aku pun menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan. Aku pun memberi nama anak itu dengan nama Fatimah. Aku begitu mencintainya. Fatimah pun semakin besar. Imanku semakin bertambah dan maksiatku semakin berkurang. Boleh jadi lantaran Fatimah pernah melihatku memegang gelas berisi minuman keras. Dia mendekatiku dan aku segera membuang gelas tersebut. Saat itu dia belum genap usia 2 tahun. Seakan-akan Allah menyuruh Fatimah untuk melakukannya. Semakin dia tumbuh dewasa, semakin bertambah kuat imanku, dan aku merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakanku. Aku semakin menjauhi maksiat hingga pada suatu hari saat usia Fatimah beranjak 3 tahun, ajal pun menjemput putriku yang tercinta. Aku menjadi linglung dan kembali ke masa yang lebih buruk dari yang aku alami dulu. Saat itu aku belum memiliki kesabaran yang dapat menguatkanku menghadapi bencana. Setan menggodaku dan mempermainkanku. Suatu hari, setan mendatangiku seraya berkata, "Hari ini, niscaya engkau akan mabuk seperti dulu lagi." Maka, aku pun langsung bertekad untuk mabuk dan menenggak minuman keras lagi sebanyak mungkin. Aku mulai minum sepanjang malam hingga aku tertidur pulas. Pada saat tidur itu pun, aku mengalami mimpi yang aneh. Aku bermimpi memasuki sebuah hari kiamat. Langit menjadi gelap, lautan menjadi neraka, bumi berguncang dahsyat. Manusia berkumpul di hari itu berkelompok-kelompok. Aku di tengah manusia lainnya mendengar seruan, "Wahai Fulan bin Fulan, segeralah menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa." Orang itu bersembunyi di sekitarku, seolah tiada seorang pun di padang mahsyar. Kemudian aku melihat seekor ular raksasa menuju ke arahku dan membuka mulutnya lebar-lebar. Aku pun lari ketakutan. Lalu aku bertemu dengan seorang pria tua yang lemah, dan aku pun berkata kepadanya, "Selamatkanlah aku, kakek, dari ular itu." Kakek tua itu pun menjawab, "Betapa lemahnya diriku.
Aku tidak sanggup menolongmu. Berlarilah ke arah sini. Semoga engkau selamat. Aku semakin cepat berlari ke arah yang ditunjuknya. Ular itu berada tepat di belakangku dan neraka di hadapanku. Aku bergumam, lari dari ular ataukah terperosok ke dalam neraka? Aku berlari sangat cepat dan kembali ke arah sebelumnya. Aku pun bertemu lagi dengan sang kakek yang lemah tadi. Aku berkata kepadanya, "Demi Allah, selamatkanlah aku." Dia pun menangis iba atas keadaanku seraya berkata, "Aku hanyalah seorang yang lemah. Lihatlah aku tidak mampu melakukan apapun. Berlarilah ke arah gunung itu, semoga engkau selamat." Maka aku berlari mengikuti petunjuk sang kakek ke arah gunung. Ular mengerikan itu pun hampir saja menerkamku. Aku melihat di atas gunung ada beberapa anak kecil. Mereka berteriak, "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu." Aku sadar bahwa itu adalah putriku. Aku pun senang bahwa aku mempunyai seorang putri yang meninggal dunia saat berusia 3 tahun. Dialah yang akan menyelamatkanku dari situasi ini. Kemudian Fatimah meraihku dengan tangan kanannya dan menghalau ular dengan tangan kirinya. Aku ketakutan setengah mati. Kemudian aku duduk di kamarku seperti di dunia. Fatimah pun berkata kepadaku, "Wahai ayahku, belumkah datang waktumu bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah? Wahai anakku, jelaskanlah kepadaku tentang hakikat ular itu." Fatimah pun berkata, "Itulah amal-amal burukmu ayah. Engkau yang membesarkan dan memanjakan sehingga hampir saja ia memakanmu. Tidakkah engkau tahu wahai ayahku bahwa amal-amal di dunia akan bertubuh pada hari kiamat nanti? Bagaimana dengan orang tua yang lemah tadi anakku? Itulah amal solehmu ayah. Engkau melemahkannya sehingga ia menangis melihat keadaanmu yang sekarang. Ia tidak berdaya atas keadaanmu. Andaikan engkau bukan ayah yang membesarkanku dan aku tidak meninggal di waktu kecil, tidak ada lagi yang dapat berguna bagimu ayah." Aku pun terbangun dari tidurku. Aku berkata, "Telah tiba saatnya, ya Rob. Telah tiba saatnya, ya Rob. Benar, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah?" Kemudian aku mandi dan keluar untuk sholat subuh. Aku ingin bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Aku masuk masjid dan mendengar sang imam membaca ayat yang sama. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah? Quran surat 57 ayat 16. Itulah Malik bin Dinar, sang pemimpin tabi'in. Dialah yang terkenal dengan tangisnya sepanjang malam sambil bermunajat. "Tuhanku, hanyalah Engkau yang mengetahui antara penghuni surga dan neraka. Maka yang manakah aku? Ya Allah, jadikanlah aku penghuni surga dan jangan jadikan aku penghuni neraka." Malik bin Dinar pun bertaubat. Dia juga tersohor lantaran setiap kali di pintu masjid dia berseru, "Wahai hamba ahli maksiat, kembalilah kepada Tuhanmu. Wahai hamba yang lalai, kembalilah kepada Tuhanmu. Wahai hamba yang menjauh, kembalilah kepada Tuhanmu. Tuhanmu menyerumu siang dan malam. Siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal,
niscaya aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekat kepadanya dua hasta. Siapa yang mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Nah, itulah kisah yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga iman kita semakin bertambah, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengurangi maksiat-maksiat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.